Oke, udah siap belum mendengarkan firman hari ini? Siap ya? Hari ini, ternyata beda temanya ya. Beda temanya kakak. Siapa yang udah tahu hari ini temanya apa? Siapa yang tahu? Apa? Keluar dari rutinitas, benar banget. Sudah belum? Oh belum ya. Jadi kalian tahu nggak apa yang dinamakan rutinitas? Sebelum kita mulai nih, tahu nggak apa yang dinamakan rutinitas? Apa? Kebiasaan, benar kebiasaan. Kalau aku mau tanya, sekarang berarti rutinitas kalian apa? Apa? Belajar sekolah, oke. Pertama bangun tidur, ya kan? Bangun tidur terus apa? Mandi, ya kan? Habis mandi apa? Makan, oke. Habis makan? Habis makan tidur. Oke. Ya boleh lah, tidur bentar boleh. Tapi habis itu kan ke sekolah, ya kan? Kalau yang kerja, berangkat kerja. Terus kalau udah di sekolah ngapain? Yakin kalian belajar di sekolah? Kalau aku sih dulu kalau di sekolah nggak belajar sih, mendengarkan guru gitu ya kan belajar. Terus habis itu pulang sekolah terus kalian ngapain? Main game, tidur, nonton TV, apa lagi? Makan, apa lagi? Tidur lagi. Luar biasa kalian ya? Luar biasa ya. Kalau kalian bisa nyebutinnya itu dengan gampang, berarti kalian sehari-hari ngelakuin itu terus ya? Apa? Periksa telepon. Ngapain? Pacarnya. Periksa telepon di sekolah. Aduh sayang, aku udah pulang nih, gitu ya. Iya, jadi apa yang dinamain rutinitas itu kegiatan sehari-hari yang kalian biasa lakuin, bener gak? Itu rutinitas. Tapi kali ini temanya adalah keluar dari rutinitas. Maksudnya apa? Nanti kita akan belajar. Tapi sebelum kita mau belajar, aku mau cerita dulu. Aku mau cerita tentang tentang tanaman, tumbuhan atau pohon. Siapa yang di sini udah pernah belajar tentang tanaman di sekolah? Hebat sekali. Saya juga dulu belajar. Senang nggak? Apa sih pelajaran IPA ya? Ya. Dulu ya aku ingat banget nih waktu SMP kalau nggak salah. IPA itu aku paling suka tuh pelajarannya. Aku paling suka IPA sama sejarah. Aduh. Gak suka sejarah ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak suka juga nggak apa-apa. Sejarah itu kan masa lalu nggak usah disukain ya nggak? Aduh, jangan pada baper nih. Jangan ya. Oke. Apa sih? Aku mau cerita tentang tanaman, tumbuhan. Kalau lebih tepatnya lagi pohon. Apa? Iya ya, oke. Nah, pertama adalah kalian tahu yang dinamakan pohon? Tahu. Kalian tahu yang dinamakan tanaman? Kalian tahu yang dinamakan tumbuhan? Tahu. Kalau kalian lihat kita lagi jalan di jalan raya gitu kan. Kalian suka lihat nggak sih pohon yang gede-gede gitu di tengah jalan atau di pinggir jalan? Lihat kan? Tahu nggak kalau pohon yang gede itu sebenarnya dulu itu hidupnya di pot? Tahu nggak? Tahu kan? Jadi pertama nggak langsung jadi pohon terus gede gitu, enggak. Susah ya orangnya ya. Pertamanya kecil gitu kan, benih dari benih. Terus habis itu dia di pot yang gede gitu. Terus kalau misalnya udah ada orang yang pesen, aku mau ini dong, nanam pohon di jalan biar rimbun gitu kan. Nah baru itu tanaman dipindah ke tanah itu kan, di jalanan. Terus kalau udah gitu dia bertumbuh tuh, pohonnya bertumbuh setiap hari tambah gede gitu kan, sampai dia tuh yang bermeter-meter yang bisa bisa sampai nutupin jalan lah. Terus kadang-kadang kan ada sainnya yang nggak ketahuan gitu kan, itu karena si pohon ini bertumbuh. Nah, pohon itu aku pernah belajar. Aku ingat banget tuh SMP, aku pernah belajar tuh gini. Jadi si tanaman ini tuh punya gerakan yang spesial. Ternyata dia tuh nggak cuma bertumbuh gitu aja gitu. Kayak kita lihat, tiba-tiba gede. Ternyata enggak. Ternyata si tanaman ini, si tumbuhan, si pohon ini punya dua gerakan spesial. Kalian tahu nggak? Ya pasti yang pernah belajar IPA harusnya tahu sih. Tahu nggak? Tahu ya? Ya udah kalau kalian nggak tahu ya udah tahu, jangan kasih tahu sebelahnya ya, nanti nggak surprise gitu kan. Nanti kelihatannya saya itu nggak tahu gitu kan. Nah, jadi tanaman itu punya dua gerakan spesial. Pertama, ini agak pelajaran dikit nggak apa-apa lah ya kan? Kalian juga masih belajar IPA kan? Nggak apa-apa lah ya. Nah, pertama itu namanya aku belajar tuh fototropisme negatif. Kalian tahu nggak? Jadi tanaman itu punya yang namanya gerakan itu fototropisme negatif. Apa itu negatif?
Nah, jadi itu tuh adalah gerakan akar tumbuhan mengikuti letak sumber air. Jadi ternyata pohon itu akarnya juga bertumbuh gitu. Akarnya bertumbuh nggak cuma ke atas doang, ternyata akarnya juga bertumbuh ke bawah, bergerak gitu kan. Nah yang kedua, gerakan kedua adalah fototropisme positif. Itu apa? Yaitu gerakan tumbuhan yang ke atas. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi geraknya dua sebenarnya pohon itu, nggak cuma ke atas doang. Selama ini yang kalian lihat yang kelihatan di luar kan cuma ke atas kan, ya kan? Cuma nanti tumbuh pohon dikit, tumbuh daun sedikit gitu kan. Terus nanti tumbuh daunnya banyak. Terus habis itu ada keluar bunganya, dari bunganya keluar buah, terus buahnya kita makan gitu kan. Kita ambil nggak tanpa permisi, ya nggak? Ya kan, aku ayo. Nah, ya kan? Tapi ternyata dia juga bertumbuhnya kedua arah. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas itu yang tadi namanya fototropisme positif gitu. Nah, tumbuhnya ke atas itu mengarahnya kemana? Bukan cuma ke atas, tapi mengarah ke sinar matahari. Benar banget, pinter tuh ya. Jadi kalau yang ke atas itu ke arah sinar matahari, kalau yang ke bawah ternyata ke arah sumber air, gitu kan? Jadi ternyata pohon itu bergerak ya, iya nggak? Iya, benar ya, karena dia makhluk hidup, karena dia juga ciptaan Tuhan, benar ya. Nah, terus kalau misalnya yang tumbuh ke atas itu kan batang, terus daun, bunga, buah gitu kan ke atas semua kan. Kalau yang tumbuhnya ke bawah kira-kira apa yang tumbuh? Akar itu kelihatan nggak sih? Enggak. Jadi apa? Jadi kita bisa ambil kesimpulan lagi. Pohon itu ada dua, yang kelihatan sama bagian yang nggak kelihatan. Bagian kelihatan apa? Yang sehari-hari kita lihat itu, yang hijau-hijau, yang coklat-coklat, gitu kan? Yang manis-manis buahnya, yang bunga-bunganya yang keren-keren gitu, yang indah-indah, itu yang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan itu apa? Yang di dalam tanah, yaitu si akar. Tapi kalian sadar nggak sih? Biasa kita jalan ke mana gitu kan, terus kita lihat pohon gede banget gitu, terus kita pasti bilang apa? Wah gila nih pohon gede banget ya gitu kan, gila nih kayunya hebat banget ya, gede gitu, lingkarannya gede. Atau enggak kita nanti jalan lagi, wih pohon nih ada buah mangganya, nggak ada yang punya nih kan, gitu kan biasanya kan. Atau enggak kita jalan lagi lihat tanaman yang bagus, aduh daunnya kok bagus banget ya, lucu bentuknya gitu kan, aduh mau dipetik gitu biasanya kan. Ya, terima kasih Kakak Lukas. Nggak cukup ya, sini aja ya. Gitu. Biasanya yang kita perhatikan itu yang kelihatan. Tapi tahu nggak sih kalian apa yang kelihatan kayak kayu, kayak daun, buah gitu-gitu, itu tuh bisa bertumbuh karena ada yang di dalam, karena si akarnya ini ternyata bertumbuh juga. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Semuanya langsung pada diem. Masa sih Kak? Masa sih? Gitu. Iyalah, kalau misalnya yang di atasnya bisa bertumbuh, nggak mungkin mereka ini bertumbuh sendiri. Pasti ada yang lainnya yang bisa menumbuhkan mereka. Nah ternyata akar ini nih yang bikin mereka bisa tumbuh. Nah tapi kebanyakan orang ini cuma lihatnya yang di luarnya aja gitu. Wih keren nih pohonnya, keren nih kayunya. Nggak mungkin kan kita ketemu pohon, aduh ini pohon keren banget, pasti akarnya keren kan? Nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin dong kita lihat pohon, gila aku tahu nih ini pohon ini bisa kuat begini, akarnya keren nih. Nggak mungkin. Kita pasti memujinya, kita pasti lihatnya apa? Yang di luarnya aja. Padahal yang istilahnya gini, yang paling berjasa itu si akarnya yang di dalam. Kenapa si akar ini paling berjasa? Kenapa, tahu nggak? Kenapa? Tanpa akar nggak bisa bertumbuh. Iya benar. Kenapa tanpa akar nggak bisa bertumbuh? Karena aku kasih tahu ya, di dalam tanah itu tuh ada namanya siklus. Keren, bahasanya IPA banget gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi di dalam itu siklus itu namanya proses. Di dalam akar, di dalam tanah yang tertutup, yang gelap, itu kan tanah kan gelap ya. Jadi saat si pohon ini ditaruh di tanah, maksudnya si akar ini dimasukin ke tanah, itu ada namanya proses di dalamnya. Prosesnya apa yang tadi aku bilang? Si akar ini bergeraknya menuju mana? Menuju sumber air. Tapi kita nggak pernah tahu. Kita kalau misalnya di buku IPA gitu ya, dilihatnya di gambarnya cuma akar ke bawah gitu kan. Tapi padahal akar itu dari akar, terus ada serabut-serabutnya, itu tuh semua mengarahnya ke sumber air. Nah ternyata Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Wih, mari kita buka Alkitab. Asik. Kan gak enak ya kalau khotbah tanpa buka Alkitab gitu. Nanti dikirain, oh nggak ini nih, nggak ada sumbernya gitu kan. Ada
Yeremia 17 ayat 8. Ayat 7 dulu deh, ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Katakan amin. Yang belum ketemu katakan belum. Banyak ya yang belum ya. Ayo teman-teman dibantu dong sebelah-sebelahnya. Ini loh kitab Yeremia. Nih kalau di Alkitab aku halamannya 849. Nah sama ya? Wih, Alkitab kita sama dong. Cie, sama. Udah ketemu semuanya? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Amin. Apa bunyinya? Mati, yaudah. Apa bunyinya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang daunnya tetap hijau. Amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di sini apa tadi? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, satu, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Tepi batang air itu bukan maksudnya air itu punya batang, itu bukan ya. Maksudnya air itu punya saluran gitu. Nah itu yang dinamakan tepi batang air. Jadi ini pohon itu ditempatkan di tepi air. Kenapa? Kalau pohon yang ditempatkan di tepi air itu tetap menghasilkan buah. Ya kan tadi nih ayat berapa? Ayat 8. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya kan? Benar nggak? Ini bersatu. Ada satu lagi. Kita buka Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Ya, gampang tuh. Sudah semua, amin? Siapa yang belum? Mazmur 1 ayat 3. Amin. Amin lah sih. Amin ya, amin. Mazmur 1 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, dia hasil. Amin. Di dua ayat ini dibilang apa? Pohon yang ditanam di tepi air. Dua-duanya apa? Yang satu buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Yang satunya lagi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa sih pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tetap menghasilkan buah? Kenapa? Karena tadi dari cerita aku ya, pohon itu kan punya aliran. Si akar ini mengalir, bergerak gitu kan. Jadi kalau misalnya itu pohon, misalnya nih pohonnya di sini, aliran sungainya di sini. Jadi akarnya itu merambatnya kemana? Ke kanan. Jadi dia itu bergerak. Sebenarnya akar ini di dalam ini mereka bergerak. Jadi mereka ini nggak diem. Pohon ini nggak cuma diem nunggu. Oh aku mau jadi besar, tapi aku nunggu nanti ada tiba-tiba ada ibu-ibu yang siram air gitu kan. Terus habis itu nunggu lagi. Aku nggak mau bergerak. Aku nggak mau bergerak. Aku mau nunggu hujan gitu kan. Terus habis itu nanti kalau nggak ada hujan, aku nggak mau bertumbuh. Aku nggak mungkin kayak gitu. Nggak, kalau misalnya dia nunggu air, dia nunggu disiram air, dia nunggu hujan gitu kan, ya dia nggak bakal bertumbuh jadi pohon yang bisa gede ke atas. Tapi ternyata selain dia nunggu seperti itu, akar ini juga bergerak. Kayak istilahnya akar ini tahu diri gitu. Wih, gue mau tumbuh nih, gue mau bikin pohon gue tumbuh. Caranya gimana? Gue bergerak bergeraknya diem-diem asik. Si akar bilang gitu, bergeraknya mau diem-diem kemana ya? Mulai dia dimasukin. Mana nih sumber airnya? Dia cari, dia merambat, dia bikin akar rambatnya yang serabut-serabutnya yang kecil-kecil gitu kan, dirambatin gitu. Cari, ini sumbernya kemana ya? Kalau saya ke kiri, mentok nih jalan buntu, udah ke kanan gitu. Dia cari sumbernya gitu. Nah, jadi kayak yang Alkitab bilang tadi, kenapa dia bisa tetap menghasilkan buah? Ya karena akarnya merambatkan gitu kan. Dia merambatkan akar-akarnya ke aliran air, dia cari terus cari gitu. Gitu kan, sama kayak hidup kita. Ceritanya selesai gitu kan. Sekarang kita masuk ke yang sebenarnya. Sama kayak hidup kita. Sebenarnya pohon itu, sebenarnya kita itu sama kayak pohon.
Tapi bukan maksudnya kita bisa tumbuh daun itu enggak ya, bukan ya. Maksudnya karakternya gitu. Kalau pohon tadi itu bergeraknya ke atas sama ke bawah, sebenarnya kita juga kalau pohon itu punya dua bagian, yang satunya kelihatan sama nggak kelihatan, kita juga seperti itu. Kita punya yang kelihatan di mana? Di luar. Orang lihat kita, wih rambutnya panjang, wih rambutnya bagus gitu kan, wih kulitnya, aduh eksotis gitu, aduh kulitnya kok putih banget ya kayak tembok gitu kan, itu kan yang kelihatan gitu. Waduh ini tinggi banget nih orang gitu, keren, semampai, semeter tak sampai gitu ya, enggak ya, kayak gitu. Tapi ada juga yang bagian kita yang nggak kelihatan. Apa itu yang nggak kelihatan? Yang di dalam kita, hati kita, rohani kita, jiwa kita, itu semuanya nggak kelihatan. Nah, kalau pohon tadi bertumbuh, dia dia bisa bertumbuh. Tapi ini nih yang bikin beda nih sama dari kita. Kalau misalnya si pohon ini luarnya bertumbuh dan dalamnya bertumbuh, kalau kita luarnya sih bertumbuh, kita semakin tinggi, kita semakin semakin gendut misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi permasalahannya yang di dalam kita nih, akar yang di dalam hati kita ikut bertumbuh apa enggak? Bedanya itu doang sama pohon. Kalau tadi pohon itu kalau misalnya diletakkan di tanah, dia ditanam, dia masuk ke tanah yang gelap, si akar ini bertumbuh. Si akar ini cari sumbernya. Nah, kalau misalnya kita ditaruh di misalnya sehari-hari gitu kan. Sehari-hari kita hidup di misalnya di sekolah, di keluarga atau dimanapun, kita bertumbuh nggak dalamnya? Akarnya kita bertumbuh nggak? Nah, itu yang bedain kita sama pohon. Apakah waktu kita keluar dari gereja ini, kita nggak dengar firman, kita nggak dengar kakak-kakak ngomong, kita nggak penyembahan. Waktu kita keluar, apakah akar kita ini tetap cari sih sumber itu? Cari nggak? Sumbernya itu siapa? Sumbernya siapa? Tuhan Yesus, benar nggak? Kenapa kalian bisa bilang sumbernya itu Tuhan Yesus? Ya benar ya, karena dia emang sumber gitu ya. Emang dia sumber dari segala-galanya. Kalau misalnya akar punya sumber air, kita punya sumber kehidupan. Kalau sumber kehidupannya si pohon ini adalah sungai, air itu, sumber kehidupan kita siapa? Tuhan Yesus, benar banget. Atau kalau misalnya kita cari kok Kak, kita setiap hari, setiap Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita cari Tuhan. Ada sih yang kayak gitu, ada. Tapi ada juga orang Kristen yang bilang gini, aku mah Kristen mah ya udahlah, ke gereja cukup kok, dengar firman sekali cukup kok, dengar firman hari Sabtu, hari Minggu cukup. Setelah itu ya aku sibuk, aku nggak sempet baca Alkitab, aku nggak sempet doa. Ya sempetlah doa makan gitu kan, kalau mau makan doa, udah itu doang. Ada yang bilang seperti itu, gitu ya. Nah, aku mau begini, kekristenan kita ini, itu letaknya itu bukan di sini. Bukan saat kalian datang ke gereja, kalian duduk, kalian dengerin firman seperti sekarang ini, kalian buka Alkitab. Ya memang sih buka Alkitab, tapi cuma di saat ini doang. Terus kalian nyembah sampai angkat tangan, sampai nangis Tuhan gitu kan. Tuhan ini aku gitu. Terus abis nyembah kalian kasih persembahan, terus kalian dapat doa berkat, terus pulang. Tidak. Kekristenan kalian itu bukan seperti itu. Kekristenan kita itu bicara tentang apa? Tentang hubungan. Kekristenan kita itu bukan bicara tentang liturgi, bukan bicara tentang abis ini gini, bukan bicara tentang gereja, bukan bicara tentang tempat ibadah, bukan. Tapi kekristenan kalian itu dimulai saat kalian itu beranjak keluar dari tempat ini. Kekristenan kalian itu dimulai saat kalian keluar dari gereja, kalian keluar dari kebaktian youth, kalian keluar dari kebaktian Sabtu. Nah, itu dimulai. Hubungan kalian dengan Tuhan, hubungan kalian dengan Sang Pencipta kalian. Itu dimulai. Jadi kalau bisa disimpulkan, bisa diambil tuh kekristenan kalian tuh mulainya nanti Sabtu jam 10 malam sampai nanti minggu depan Sabtu jam 6 malam. Itu kekristenan kalian. Bukan di tempat ini. Gitu ya. Nah, saat keluar dari gereja, saat keluar dari ibadah ini gitu ya, kita itu masuk ke yang namanya kehidupan nyata. Kenapa aku bilang kehidupan nyata? Karena itu kan yang sehari-hari kita jalani, benar kan? Dari Senin kita ada yang bilang tidur, bangun, makan, terus tidur lagi, ya boleh lah gitu ya. Bisa juga itu
Begitu kita keluar dari sini, ini kan lagi gak ada mama papanya kan. Begitu kita keluar dari sini, kita ketemu mama papanya, kita ketemu keluarga kita. Aduh males aku kadang-kadang, aduh males aku lah, aku mendingan di gereja deh, gak ada mama papa. Males kan, males di sekolah, males di keluarga, selalu dimarahin, apa-apa yang aku buat salah. Sebel, mendingan aku di gereja, banyak teman-teman main gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi itu yang aku namain kehidupan nyata kita. Tapi ada juga yang bilang gini, aduh aku tuh gak suka ya kalau di rumah, kenapa ya, bawaannya pengen marah terus. Ada yang kayak gitu. Ada juga, aduh males banget nih hari ini sekolah, kembali ke kehidupan nyata. Kalau yang kerja biasanya kayak gitu, Senin gitu kan, aduh kerja nih, aduh kehidupan nyata aku dimulai, kehidupan yang tidak enak aku dimulai, kayak gitu kan. Jadi itu kehidupan nyata kita. Jadi bukan berarti yang hari Sabtu ini bukan nyata, ini nyata gitu kan. Tapi kan kalian dikasih siraman rohani, kalian istilahnya lagi di mentoring gitu, bahwa ada Tuhan, ada pencipta kalian, bla 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 segala macam. Nah sama kayak pohon tadi, kembali ke pohon lagi, ketika pohon itu dimasukkan, si akar ini dimasukkan ke tanah yang gelap gitu kan, yang gak ngerti di dalam tanah itu ada apa, ada cacing segala macam. Akar ini sebenarnya punya mata juga, dia punya mata, dia punya lah, itu bahasa ilmiahnya gak ngerti apa gitu namanya ya, yang mereka cari gitu. Waktu mereka dimasukin, mereka cari. Nah waktu kita keluar dari ini, terus kita masuk ke dalam dunia nyata yang mungkin gelap gitu ya, banyak masalahnya, istilahnya kayak dari Senin sampai Jumat semua isinya masalah. Di keluarga masalah, nanti ke sekolah masalah, terus nanti di lingkungan teman masalah, aduh kak semuanya masalah, aku pusing gitu kan, gelap banget sih ini hidupku, aduh gitu ya. Isinya tuh semua masalah di sekolah, aduh guru aku begini ngomel lagi, aduh teman aku gak mau temenan sama aku gini ngomel, semuanya mengisi masalah deh. Kayak dunia ini kok gak ada terang-terangnya, dunia ini semuanya gelap, semuanya pokoknya gak ada titik terangnya dikit pun tuh gak ada, kayak gitu. Sama kayak si akar tadi, begitu dimasukin, aduh ini gelap banget ya, si akar mungkin bilang kayak gitu, gelap banget ya, tapi di tengah kegelapan dia mulai mencari, oke aku mau ke kiri dikit, aduh mentok ada batu nih, ke kanan dikit gitu kan, jalan lagi, ada jalannya, bau air gitu kan, terus bareng-bareng mereka batunya semua bareng-bareng. Nah sama kayak kita, kalau begitu kita masuk ke kehidupan kita yang gelap, ke dunia kita yang gelap, yang kayaknya banyak masalah gitu kan, apakah kita itu kayak akar tadi, apakah kita nih cari gitu, cari siapa sih, cari sumber kehidupan itu, cari sumber air itu, atau kita malah kalau misalnya ada masalah kita diem, terus kita nangis, aduh masalah aku ini gak selesai kak, masalah aku ini banyak banget ya, atau kayak gitu, atau kalian marah, aduh ini Tuhan ini gimana sih, aku udah doa, aku udah baca Alkitab, masalah terus datang, maunya apa sih Tuhan, kayak gitu. Atau bisa juga nantang Tuhan gitu, atau bisa juga kalian nangis, aduh aku nih orangnya kok gak berguna banget ya, apa-apa salah, apa-apa gak bener, apa yang aku lakuin semuanya gak bener, atau kalian mengasihani diri sendiri gitu, ya kan, semuanya terpuruk, semuanya emosi, semuanya isinya marah, isinya nangis, isinya mengasihani diri sendiri, kehidupan aku ada yang benar, intinya kayak gitu kan. Atau yang lebih parahnya lagi, aduh di rumah aku malesan, aku mau bunuh diri aja gitu kan, aku udah gak mau hidup, aku mau bunuh diri. Emang kalian kira bunuh diri terus masalahnya hilang? Ya enggak lah, bunuh diri nanti di sana ada masalah selanjutnya gitu kan, malah lebih gede gitu, ya kan? Atau kalian satu lagi bilangnya gini, ketika masalah itu datang, kalian bilang, Tuhan aku mengucap syukur, aku bisa ngerasain masalah ini, aku makasih ya Tuhan. Atau bisa kayak gitu, atau enggak kalau saya mengucap syukur biasanya datang ke Tuhan gitu, Tuhan ini kok aku kayak gini ya, kok aku banyak masalah ya. Atau kalian bisa nyari gitu di saat masalah itu datang. Biasanya reaksinya orang itu ada dua, yang pertama ya tadi yang marah, yang satunya apa, yang satunya cari Tuhan. Sama kayak akar tadi, kalau misalnya seandainya ada pohon gede gitu kan, pohon kelapa lah misalnya gitu, begitu dia ditanam, terus akarnya bilang gini, gak enak, gelap gitu, aduh ini gak ada penerangan ya, kok beda sih sama di atas gitu kan, udah aku mau diem aja, aku gak mau gerak ke kanan ke kiri, bisa gak pohon itu jadi
Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena apa? Karena akarnya nggak bergerak, karena akarnya nggak cari makan, karena akarnya nggak cari apa? Nggak cari air buat pertumbuhannya si pohon kelapa. Sama kayak kita kalau misalnya masuk gitu ke masalah, tidak bermasalah, terus kita, aduh gila masalah lagi. Ya udahlah, nggak mau gitu. Bisa nggak kita bertumbuh? Bisa nggak kita tambah dewasa? Nggak bisa. Karena apa? Karena kita nggak gerak. Karena kita istilahnya gini, karena kita diam di tempat itu. Kita membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh yang namanya marah. Kita membiarkan roh mengasihani diri sendiri itu meliputi hidup kita. Itu tuh sebenarnya apa sih? Itu tuh sebenarnya iblis. Itu tuh sebenarnya yang gelap-gelap itu loh, yang bikin kita nggak bisa lihat aliran sungai itu, yang bikin kita nggak bisa lihat Tuhan itu di mana gitu. Itu tuh iblis gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, terus kita bilang aku capek, aku nggak mau hidup lagi di dunia ini. Sebenarnya itu tuh yang menghambat kalian yang lagi bertumbuh. Bertumbuhnya apa? Bertumbuhnya kerohanian kalian, bertumbuhnya kedewasaan kalian. Ketika kalian pertama ikut Tuhan, ketika kalian pertama bertobat di tempat ini misalnya, terus kalian dimentorin kan? Kalian dimentorin sama kakak mentor, sama siapa lah, saya Kak Riva, sama Kak Lukas, sama Kak Evelyn, dimentorin. Tapi begitu kalian udah pengenalan akan Tuhannya udah bertambah, terus kalian udah bisa, tadinya disuruh baca Alkitab ya di rumah. Oh iya Kak, baca Alkitab. Kalian udah baca Alkitab. Otomatis apa? Ada level dalam kehidupan kalian, level dalam kedewasaan rohani kalian itu yang ditambahin. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika nggak ada kakak mentor, ketika kalian nggak keluar di luar persekutuan ini gitu, maksudnya bukan persekutuan, jadi kayak di luar ibadah ini sama teman-teman yang rohani gitu ya. Permasalahannya kalian tetap nggak ngelakuin itu, kalian tetap nggak baca Alkitab, tetap berdoa, tetap cari Tuhan gitu ya. Nah, Oke. Itu kalau misalnya dilihat ya hari Sabtu, hari Minggu, terus minggu depannya hari Sabtu lagi, hari Minggu lagi, itu tuh kayak rutinitas, bener gak? Ya kan? Hari Sabtu ini misalnya kalian datang, aduh kebaktian, ya. Terus minggu depan, kebaktian lagi, aku datang gitu. Oke, datang kebaktian lagi. Terus minggu depannya lagi, oh iya kebaktian lagi, ketemu kakak lagi, terus gitu, seminggu terus kebaktian lagi. Itu lama-lama bener gak kalau itu namanya rutinitas? Sekarang mau ditanya, hari Sabtu kemana nih gitu? Terus kalian bilangnya apa? Aku pagi-pagi bangun, terus habis itu main, terus habis itu nanti sore aku mau ke live. Oh, mau ke live? Iya. Minggu depannya lagi hari Sabtu mau kemana? Iya, hari sore aku ada ke live lagi. Lama-lama kalian tuh bisa jadi rutinitas, bener gak? Nah, gimana sih caranya kita keluar dari rutinitas itu? Maksudnya bukan keluar dari live ya, bukan ya. Maksudnya keluar dari yang namanya kebiasaan gitu. Nah, minggu-minggu kemarin aku mau kasih flashback lagi ya. Minggu-minggu kemarin udah diajarin dong gimana caranya jadi Kristen yang radikal. Udah ya? Udah belajar belum kalian? Dari minggu awal, ada yang masih ingat gak minggu awal kita belajar Kristen yang radikal itu dengan cara apa? Lupa semua kayaknya ya. Lupa apa? Ya, yang pertama mengenal Tuhan. Yang kedua, hati yang tenang. Menjadi dampak boleh, hati yang tenang juga boleh. Tapi ingat gak yang Kak Deborah fotoin? Berkata tidak pada dosa. Terus baru habis itu tentang penyembahan, ya kan, radikal dalam penyembahannya. Sebenarnya itu loh 4, 5 ya udah berapa lah situ. Itu semua poin-poin itu yang sebenarnya bisa bikin kalian itu keluar dari rutinitas. Masih belum ngerti ya apa sih rutinitas itu, apa belum ngerti ya? Misalnya aku udah lakuin kok Kak, aku udah lakuin semuanya, aku udah baca Alkitab, aku udah berusaha kenal Tuhan dari firman-Nya, aku udah berkata tidak pada dosa, aku udah setiap hari aku udah nyembah Tuhan 24 jam Kak, aku nyembah Tuhan. Ya kan, minggu kemarin kan gitu, 24 jam nyembah Tuhan. Atau aku udah datang ke Tuhan, aku berlutut, aku berdoa selama 3 jam Kak. Kan keren juga, nyembah Tuhan, bahasa roh gitu kan, nyanyi 3 jam. Aku udah lakuin itu semua Kak. Tapi kenapa sih kok semuanya sama aja?
aku temuin cuma masalah. Yang ada di hidup aku, yang ada di keluarga aku cuma masalah. Di sekolah aku adanya cuma masalah, berantem sama temen, dijauhin temen, ngomong kasar sama temen, jotos-jotosan sama temen, tendang-tendangan, masalah semua Kak adanya. Padahal aku udah ikut Tuhan loh Kak. Padahal aku udah baca Alkitab. Padahal aku udah nyembah Tuhan, aku udah doa. Nah, sebenarnya yang salah siapa kalau kayak gitu? Apa yang salah Tuhan? Mungkin kalau orang-orang di luar sana ya, orang-orang dunia gitu ya. Kalau misalnya dia dekat sama kayak gitu nih, pasti dia langsung salahin. Wah ini Tuhan nih, Tuhan lagi menghukum aku ini jahat, Tuhan juga jahat. Makanya kalau aku jahat, Tuhan juga jahat, dia menghukum aku. Semuanya salahin Tuhan. Ini masalah ini ada nih di sekolah, di rumahku, mama papaku berantem, itu tuh karena Tuhan. Semuanya salahin Tuhan. Tapi hari ini aku mau kasih tahu, sebenarnya Tuhan itu nggak salah. Yang salah siapa? Yang salah itu kita. Gitu. Kenapa kita bisa yang salah? Coba kita pribadi masing-masing ya, kepribadian kita. Tanya gitu. Apakah yang aku lakuin itu hanya sekedar kebiasaan? Apakah ketika aku keluar dari tempat ini, aku lakuin baca Alkitab, aku berdoa, aku sembah Tuhan, semua itu karena kebiasaan? Maksudnya gimana Kak? Maksudnya adalah, oh iya tiap hari aku harus baca Alkitab. Oh iya tiap hari Kak Kris bilang aku harus sembah Tuhan. Oh iya kakak mentor aku bilang tiap hari aku harus baca Alkitab 5 pasal. Ya udah, kalau Kak Evelyn bilang 5 pasal ya aku bacanya 5 pasal. Kalau mama aku bilang ayo Antonio baca Alkitab, ya udah aku baca Alkitab karena disuruh mama. Apa yang kalian lakukan itu seperti itu. Minggu-minggu setiap hari gitu ya, kalau misalnya membaca Alkitab sebenarnya tuh males gitu. Aduh Alkitab, bukunya tebel banget, tulisannya kecil-kecil. Tapi karena disuruh, ya udahlah nggak apa aku baca. Gitu. Disuruhnya berapa pasal? 5 pasal. Aduh kok berat ya? Ya 3 pasal lah, nggak apa-apa lah. Nggak tahu ini kakak-kakak mentornya kayak gitu. Atau misalnya kayak kemarin yang komentoran, kan dikasih PR tuh. Tiap hari ya harus dapat rema, harus dapat kalian tulis hari ini belajar apa. Itu kan disuruh, bener nggak? Itu kan PR kalian kan. Nah kalian lakuin, aduh ada PR nih, udahlah aku baca lah, ya baca Mazmur gini apa yang aku dapat, ya ayat 1 sampai ayat 3, ya udahlah ditulis gitu. Terus doanya, disuruh tulis jam doa dari jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa ya enaknya kayak gitu. Ya udahlah 1 jam. Wih hebat nih, aku kelihatan hebat nih 1 jam, tulis 1 jam. Karena apa? Karena disuruh, karena rutinitas, karena nanti itu jadi kebiasaan. Nah itu yang kita perlu cek di dalam diri kita. Apakah setiap hari kita datang ke Tuhan, kita baca Alkitab, semuanya itu karena rutinitas, karena sudah menjadi kebiasaan kita. Ya karena aku ke gereja, karena aku ke Light Generation, dan di sini disuruhnya 5 pasal, jadi aku bacanya 5 pasal. Nah kebiasaannya seperti itu, ya kan? Dulu aku mau cerita dikit ya. Sebelum aku kenal Tuhan nih, parah hidupnya. Jadi dulu kalau misalnya ke gereja nih, aku sih lebih parah kayaknya daripada kalian. Aku lihat kalian nih yang kecil-kecil, umur 9 tahun, umur 8 tahun, bisa ada di gereja gitu kan, bisa duduk diam dengerin firman, itu tuh hebat banget loh. Hebat banget. Kalau dulu aku ya umur 8 tahun, umur 9 tahun, jangankan ke gereja, berdoa aja, buka Alkitab aja gak pernah. Aku ke gereja itu setahun cuma bisa dihitung pakai jari. Waktu Natalan, waktu Paskah, terima makanan. Kalau Paskah kan suka ada dikasih telur Paskah tuh. Nah itu aku datang. Kalau Natal kan biasanya kalau Natal suka dikasih kado Natal gitu ya, bingkisan. Itu aku baru datang tuh. Kalau nggak ada kayak gitu aja aku nggak pernah datang. Disuruh, Sin ayo ke gereja sama mama gitu kan. Ayo ke gereja. Aduh enggak deh gitu. Terus kalau dulu kan gerejanya Minggu ya. Minggu pagi nih sengaja aku bangunnya pagi jam 5:30. Terus Sabtu malamnya aku bilang sama teman-temanku, besok pagi renang yuk kayak gitu. Wih, ayo sih renang gitu. Kamu bisa, kamu nggak ke gereja? Gampang lah, minggu depan juga masih ada gereja, aku bilang. Akhirnya 5:30 aku bangun, terus mamaku juga bangun kan, mamaku bangun mau ke gereja, diajakin, Sin ke gereja yuk, mandi sana ke gereja. Aduh enggak deh, aku udah janjian sama temen aku nih mau berenang. Terus, aduh kok berenang sih, mendingan ke gereja gitu. Terus aku bilang, ya udahlah Mi, minggu depan lah kan masih ada gereja gitu kan. Sekolah minggu juga masih ada gitu. Terus ya udah akhirnya renang.
renang nanti selesainya dari jam setengah 6 gitu ya, selesainya bisa jam 11 gitu. Gila gak sih? Gila sih buat aku. Renang terus tuh nggak kelar gitu kan, makanya kulitnya bisa jadi kayak gini gitu. Hitam banget dulu aku gitu. Tiap pagi tuh, tiap minggu pagi alasannya aku renang sama temen aku, gereja kan bisa minggu depan terus kayak gitu. Jadi kalian yang di sini tuh hebat banget lah gitu, anak-anak muda, anak-anak kecil udah mau tiap Sabtu, tiap Minggu gitu kan, kalau diajak mamanya nggak ngebantah gitu, buat aku tuh udah luar biasa gitu ya, beda kan. Nah dari situ terus semenjak aku belum kenal Tuhan, begitu terus sampai SMP gitu kan, itu aku lakuin dari SD SMP, pokoknya aku nggak pernah ke gereja deh, nakal lah aku dulu. Terus abis itu SMP nih, terus udah tahu kan ada di gereja aku ada hari Sabtu juga, ada youth juga, ada kebaktian youth. Terus disuruh nih lagi, Sin, tuh kan udah gede nih, yaudahlah ke gereja lah sana sama teman-teman, ke youth lah. Terus habis itu apa yang aku lakukan? Aku bilang gini, aduh weh, Sabtu itu tuh harinya anak muda sih, aku bilang gitu. Dulu aku gaul loh ya, jangan salah. Dulu aku ajakin teman-teman aku, kemana nih malam ini? Asik, kemana nih Sabtu ini? Di sekolah tuh kayak gitu, janjiannya. Sabtu ini pada ngapain? Nggak pada ngapa-ngapain kan? Pergi yuk gitu. Pergi kemana? Nonton. Terus abis itu kalau nggak nonton, makan. Kalau nggak makan apa? Belanja. Dulu aku boros ya setengah mati. Kalau misalnya sekali keluar gitu ya, sekali Sabtu pergi ya, pertama nonton. Terus habis nonton makan, habis makan biasalah cewek-cewek gitu kan, lihat baju dikit gak bisa gitu matanya, beli ini, habisin uangnya mama papa, misalnya kayak gitu dulu. Itu waktu SMP, belajar jadi sosialita gitu, sosialitanya Semarang. Ini kan Jakarta ya, metropolitan, kalau sana kan Semarang gitu ya. Terus kayak gitu terus sampai mama aku tuh kesel dulu. Aduh, kamu jadi anak ya, nggak tahu diuntung bilangnya gitu. Dikasih duit seminggu selalu habisnya tuh kalau uang seminggu ya, biasanya kan ada uang, kalau kita kan dikasih uang jajan sehari berapa gitu kan, kalau dulu aku per minggu berapa gitu kan. Nah itu tuh aku simpen dulu, di sekolah tuh aku nggak pernah jarang beli jajan, aku simpen uangnya, aku bawa bekal dari rumah, terus uang yang udah kekumpul Sabtu ini buat pergi gitu. Jadi uang buat seminggu itu habis dalam 1 hari gitu. Itu kan luar biasa ya, pinter kan, otaknya jalan gitu, otak bisnis. Enggak sih, kayak gitu. Jadi kalau ditanya, uangnya kemana sih? Ditabung nggak? Tabung gitu kan. Tabung, iya sih tabung. Maksudnya ditabung dari hari Senin sampai Jumat gitu, Sabtunya dipakai gitu kan, terus kayak gitu terus. Itu yang jadi rutinitas aku gitu dari dulu. Terus sampai suatu ketika aku kenal Tuhan, singkat ceritanya aku kenal Tuhan, terus habis itu aku mulai bener-bener ngurangi sampai aku bener-bener hari Sabtu pokoknya aku nggak mau kemana-mana, nggak ada yang boleh ganggu hari Sabtu aku bilang gitu. Jadi kalau dulu teman bilang hari Kamis gitu misalnya, hari Sabtu pergi yuk, ada film baru nih, ada gini. Sorry, nggak bisa ikut ya gitu. Oh yaudah sih, nggak apa-apa. Mereka nggak tanya kenapa gitu kan. Terus setiap minggu akhirnya mereka tanya, Sin, kamu tuh ya kalau diajakin nongkrong dulu aja kamu yang ngajakin, sekarang susah bener bilang gitu. Kenapa sih gitu? Terus aku bilang apa? Aduh sorry ya, aku hari Sabtu ada kebaktian nih, ada youth, aku bilang kayak gitu. Terus mereka apa? Oh yaudah nggak apa-apa gitu. Namanya sih nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama mereka kesel dong. Sin, kok nggak bisa terus? Ya iyalah nggak bisa terus, orang aku youth gitu kan. Terus mereka bilang, yaudah youthnya besok lagi aja deh, kan minggu depan juga masih ada youth gitu. Terus aku bilang, nggak bisa, aku nggak mau ada yang ganggu hari Sabtu aku gitu ya. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau, itu tuh hari Sabtu itu aku lagi ngedate istilahnya. Aku ngedate sama siapa sih? Wih, udah punya pacar ya? Iya udah punya pacar, ganteng lah aku bilang, ganteng lah. Siapa nih sih, kok nggak cerita gitu kan? Terus aku bilang, itu depannya T sama Y, apa inisialnya, aku bilang kayak gitu. Siapa sih? Nah Yesus. Mereka langsung, aduh males banget sih, males gitu. Sampai dulu ya SMA aku tuh punya julukannya tuh jelek banget, nggak jelek sih, julukannya aku ibu pendeta. Karena apa? Karena setiap Sabtu diajakin selalu nggak bisa, selalu bilangnya mau ke gereja. Tapi akhirnya
Dari yang mereka ini sebel, mereka jauhin aku, terus tapi akhirnya mereka itu bisa gini loh. Kita kan mau ada makan-makan nih, kita mau ada pergi nih. Yaudah kita perginya Jumat aja. Ih kenapa Jumat? Kenapa Jumat? Iya soalnya kan Sabtu kamu nggak bisa sih nih, kayak gitu. Iya kita udah tahu kok kamu Sabtu nggak bisa, jadi kita pergi yang kamu bisa aja. Jumat bisa kan Jumat? Iya bisa. Jadi semenjak itu ya kita pergi nggak pernah hari Sabtu. Kita pergi gitu kan. Nah itu tuh kalau itu tuh kalau misalnya kalian simak cerita aku ya, sebenarnya itu rutinitas juga loh. Aku bilang, iya hari Sabtu aku mau ngediet, itu tuh sebenarnya udah jadi rutinitas aku kan. Iya kan, hari Sabtu aku mau ke youth, hari Sabtu aku ke gereja, gitu kan mereka juga itu tuh termasuknya rutinitas. Tapi gimana sih caranya supaya kita ini nganggep hari Sabtu kita, nganggep saat teduh kita, nganggep bacaan Alkitab kita itu bukan sebuah rutinitas. Gimana caranya? Ini yang mau hari ini kita sama-sama belajar. Nah, caranya adalah satu. Kalian bisa jawab masing-masing di hati kalian ya. Siapa sih sebenarnya Tuhan dalam hidup kalian? Kalian itu menganggap Tuhan itu siapa dalam hidup kalian? Apakah kalian menganggap Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat agung, yang maha besar, yang kalau kita ketemu harus kusyuk. Aku mau ketemu Tuhan dulu, gak boleh ganggu. Tuhan harus benar-benar harus berlutut, harus bajunya harus rapi misalnya. Terus kalau misalnya ada yang ganggu dikit, diam, nanti Tuhan aku marah. Karena Tuhan aku ini Tuhan yang maha agung, Tuhan aku ini Tuhan yang maha besar, harus disembah-sembah. Atau kalian anggap Tuhan itu, aduh ntar dulu deh, kalau mau ngomong sama Tuhan, ntar dulu deh, Tuhan kan kesibukannya banyak nih. Ya buat aku ntar dulu deh, Tuhan kan tahu Tuhan kan bisa lagi ngurusin yang lain. Jadi kayaknya kalau aku berdoa, kayaknya aku nambahin urusannya Tuhan deh. Ada yang seperti itu. Ada juga yang gak berani datang ke Tuhan. Karena apa? Aduh aku gak layak datang ke Tuhan. Aku banyak dosa, malu aku datang ke Tuhan. Gak berani lah, ntar dipetir lagi sama Tuhan gitu kan. Ntar dihukum lagi sama Tuhan, gak berani. Atau kalian anggap Tuhan itu siapa? Nah kalau aku nih, ini aku sharing ya. Aku tuh anggap Tuhan itu seperti sahabat aku. Kenapa sahabat? Karena kalau misalnya kita mau cerita dikit, larinya ke siapa? Ke sahabat. Kita mau pergi, misalnya pergi bareng-bareng, kita mau janjian sama orang, nah carinya siapa pertama? Sahabat pasti. Gak mungkin kan carinya orang yang musuhin kamu. Wih aku mau pergi mau ke mall. Wih itu ada musuhku nih, sini. Kita ke mall, kan gak mungkin gitu. Gak mungkin gitu. Kan kita pasti kalau mau ke mall, aduh sahabat aku lagi apa ya? Ajakin ke mall gitu. Atau enggak, di rumah aku mama aku lagi masak enak, aku mau ajakin sahabat aku pasti kan kemana-mana kita sama sahabat, kita sama teman yang paling terdekat gitu kan. Nah kalau aku anggap Tuhan itu seperti sahabat. Jadi setiap hari aku kalau misalnya mau cerita, ya aku datangnya ke sahabat aku. Terus yang kedua, aku juga anggap Tuhan itu seperti pacar aku, seperti kekasih jiwa aku. Kenapa gitu? Karena ini aku sih memang belum pernah pacaran. Cuman aku dengar nih, kalau misalnya pacaran, kalau misalnya jatuh cinta, sehari gak ketemu, itu rasanya kangen banget. Ya, siapa yang pernah pacaran di sini? Antonio. Siapa yang pernah pacaran? Siapa yang udah pacaran? Siapa yang udah pacar? Gimana rasanya? Kalau satu hari gak ketemu, kangen banget gak sih? Kangen. Ini yang bilang kangen, kamu kangen di hati. Ya bener, kangen di hati ya? Ya. Sama kayak aku juga. Kalau misalnya orang pacaran tuh sedetik aja nggak chatting gitu kan, sedetik aja nggak kirim SMS, aduh dia lagi apa ya? Aduh aku kangen nih. Aduh dia lagi apa ya? Oh jangan-jangan dia selingkuh nih gitu kan. Pasti ada kayak gitu, pasti kangen gitu. Ada di hati tuh rasanya aku pengen ketemu terus kayak gitu. Nah sama, aku melakukan Tuhan aku melakukan cinta aku seperti itu. Seperti apa? Seperti kekasih aku. Jadi sehari gak ketemu, rasanya nih, aduh aku tuh pengen ketemu ya. Aku mau pengen ya ketemu sama Tuhan. Aku mau pengen ya belajar Alkitab. Tuhan ini ngomong apa sih? Kan ada nih hamba Tuhan yang bilang Alkitab itu surat cintanya Tuhan. Jadi tiap hari kalau misalnya aku mau baca Alkitab, wih Tuhan mau ngomong apa nih lewat surat cintanya kan gitu. Kan keren gitu ya. Daripada aduh males
bacaan kita tebel, mendingan aku baca yang lain, mendingan aku baca majalah kan gitu, enggak ya? Kayak gitu. Atau bisa juga yang lebih lagi, kita ini menganggap Tuhan kita seperti apa? Seperti oksigen, seperti udara. Kalian bangun nih, melek nih, bisa nggak kalian gak nafas? Hah? Bisa. Jadi bangun, tahan nafas. Terus abis itu mau mandi, tahan nafas lagi. Mati lah kayak gitu. Gak bisa kan? Kalian gak bisa hidup tanpa oksigen, bener gak? Kalian gak bisa hidup tanpa kita bernafas. Jadi intinya apa? Bagaimana kalian memperlakukan Tuhanmu, itu tuh menentukan kehidupan kekristenan kalian. Kalau misalnya kalian, yang tadi aku bilang, kalau kalian cuma baca sekedar aja, kalian karena disuruh, kalian berdoa juga karena disuruh, kalian berdoa karena disuruh kakak mentor, karena disuruh kakak rival. Misalnya hari ini doanya disuruh, minggu depan dia sharing, misalnya Margaret sharing, oh aku disuruh sharing minggu depan, apa ya, itu kan karena disuruh juga. Atau kalian datang setiap hari, hatinya kalian berkata, aku mau cari Tuhan, aku mau menemui kekasihku gitu, aku mau menemui oksigen aku, istilahnya kayak gitu. Atau hati kita berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Nah sebenarnya itu tuh yang bikin kehidupan kekristenan kita itu nggak jadi rutinitas. Ketika kita bilang, aku butuh Engkau Tuhan, aku lebih dari segalanya, aku tuh butuh Engkau. Kalau hari ini aku mau ada ulangan, kalau hari ini aku mau menghadapi suatu ujian, tapi aku lebih butuh Engkau daripada ujianku, aku lebih butuh Engkau daripada nilai-nilaiku ya. Kalau kalian bisa berkata, hati kalian bisa berkata seperti itu ya, itu tuh Tuhan suka loh. Dan Tuhan melihat itu, dan Tuhan melihat kalian itu, kalian ini beda, ada yang beda dari diri kalian. Kenapa? Karena kalian memperlakukan Tuhan bukan jauh dari kebiasaan. Karena kalian memperlakukan Sang Pencipta kalian itu lebih dari Sang Pencipta, lebih dari semuanya gitu. Itu yang Tuhan suka. Dari mana sih? Kok kakak bisa bilang Tuhan suka itu? Kenapa kakak bilang bisa bilang Tuhan itu suka orang yang keluar dari rutinitas? Kenapa? Karena Tuhan itu suka dengan kejutan. Tuhan itu suka. Jadi Tuhan itu kalau di surga ya, misalnya ini ilustrasi aja sih. Kalau di surga nih, kan Tuhan kan bisa lihat dunia kan, bisa lihat semua orang-orang tuh bisa dilihat gitu kan. Jadi kalau Tuhan lihat, wih anak-anak aku lagi baca Alkitab, yang di sini lagi sibuk ya udahlah, yang di sini lagi makan ya udahlah nggak apa-apa, yang di sini ini lagi berantem ya udah terusin aja berantemnya, gitu ya. Tapi ketika Tuhan bisa lihat semua, tapi ketika ada satu anaknya yang keluar dari kebiasaan itu, yang keluar dari apa yang orang dunia lakukan, Tuhan tuh langsung nengok gitu, langsung kayak misalnya tiba-tiba yang lainnya lagi berantem, tiba-tiba yang lainnya lagi makan, lagi sibuk, terus ada satu yang datang tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa, dia sembah Tuhan, dia bilang Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan aku butuh Engkau lebih dari segalanya, Tuhan aku cinta Engkau, misalnya tiap hari kayak gitu. Tuhan itu yang langsung nengok, siapa nih yang bilang aku butuh Engkau, siapa nih yang bilang aku cinta Engkau, langsung kayak gitu. Jadi dari surga pun dia sebenarnya ngerti siapa yang anak-anaknya dari kekristenannya rutinitas, siapa yang kekristenannya karena cinta, kayak gitu. Nah jadi Kristen yang radikal, kekristenan yang radikal, orang-orang yang radikal itu adalah orang-orang yang punya hubungan nggak sekedar dari rutinitas, nggak sekedar membangun kekristenannya itu berdasarkan apa kata orang. Kalau orang lain setiap hari misalnya baca Alkitabnya 5 pasal, ya udah aku ikut 5 pasal. Bukan. Kekristenan yang radikal itu adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan, yang lahirnya dari apa? Dari cinta. Yang lahirnya dari apa? Dari kerinduan terbesarnya ini loh. Dari akarmu ini loh, nyari atau enggak. Itu Kristen yang radikal. Kalau Kristen yang radikal itu adalah Kristen yang punya akar, Kristen yang hatinya ini terus cari Tuhan. Dimanapun aku ada, aku lagi ngalamin apapun, aku dalam titik tertinggi atau aku dalam titik terendahku. Titik terendah itu apa? Misalnya kalian lagi terpuruk, kalian lagi banyak masalah, tapi hati ini tetap nyari Tuhan. Itu baru yang dinamakan Kristen yang radikal.
Kalau kalian mau jadi seorang Kristen yang dibilang, wih, radikal nih orang, gimana caranya? Ya itu tadi yang bilang, setiap hari jangan datang ke Tuhan hanya karena kebiasaan, tapi datang ke Tuhan itu karena cinta. Tiap hari aku mau ketemu Tuhan ah. Hari ini misalnya bangun tidur, hari ini Tuhan mau buat apa ya? Sahabat aku mau ngapain ya gitu. Enaknya aku mau ngapain ya sama sahabat aku. Kalau misalnya kalian pacaran, hari ini pagi-pagi gitu ya, selamat pagi sayang, gitu, biasanya kayak gitu. Sama kalau sama Tuhan juga kayak gitu dong. Jangan cuma sama pacar doang, selamat pagi sayang. Tuhan juga, Tuhan selamat pagi Tuhan gitu. Kalau enggak, selamat pagi Tuhan sayang gitu. Itu baru yang namanya Kristen yang radikal. Jadi Kristen yang radikal itu bukan kalian cuma baca Alkitab, kalian bisa nyembah Tuhan, kalian bisa berkata tidak pada dosa. Tapi yang lebih penting adalah apa? Yang di dalam hati ini loh. Bisa nggak kalian berkata, aku ini butuh Tuhan lebih dari yang lainnya. Aku nggak mau cari Tuhan bukan apa hanya karena kebiasaan. Aku mau cari Tuhan itu karena apa? Ya karena memang Tuhan itu adalah yang aku butuhin gitu. Karena Tuhan itu adalah kekasih jiwa aku. Aku butuh Tuhan lebih dari segalanya. Itu Kristen yang radikal. Tetap haus gitu loh. Setiap hari itu kita tetap haus dan lapar. Tapi bukan haus dan lapar dengan nasi ya. Tapi haus dan laparnya dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang gimana sih Kak caranya biar kita nih setiap hari bisa kayak gitu, bisa tetap lapar gitu, bisa tetap rasanya pengen cari Tuhan, bisa tetap rasanya aku haus nih akan Tuhan Yesus, aku pengen gitu di dalam hadirat Tuhan terus. Gimana caranya? Caranya adalah gak ada cara sih sebenarnya. Caranya ya dari kesadaran diri kita masing-masing. Yang kayak tadi aku bilang, kalian anggap Tuhan itu siapa? Siapa Tuhan di hadapan kalian? Itu yang menentukan kalian bisa jadi kekristenan kalian untuk identitas atau enggak. Kayak aku sering bilang sih sama anak-anak gitu ya, sama teman-teman di sini misal, seberapa besar keinginanmu untuk kenal Tuhan? Seberapa besar keinginan kalian untuk Tuhan itu masuk dalam hidup kalian? Sebesar itu juga yang kalian akan dapatkan. Maksudnya apa tuh Kak? Gak ngerti gitu ya? Gak ngerti. Nih, gampangnya gini. Misalnya kalian itu mau beli minuman atau kalian mau beli air. Kalian datang ke warung gitu ya. Terus, tapi dari rumah, misalnya mama yang suruh, beliin minyak tanah dong misalnya, atau beliin air dong. Nih, ini tempatnya gitu. Terus kalian bawa tempat ke warung gitu kan. Nah, misalnya kalian bilang, Bu, mau beli minyak dong, Bu, mau beli air dong. Ibunya bilang apa? Mana tempatnya gitu kan? Mau beli seberapa? Kayak gitu. Misalnya kita kasih, ini tempatnya. Kalian kasihnya apa? Botol aqua segini. Aqua yang 600 ml misalnya. Ya udah, akan diisi penuhnya segitu kan? Nggak mungkin kalian bawa aqua segitu, terus tiba-tiba ibunya kasih, sebentar, saya kasih bonus ya. Kan nggak mungkin ya kan? Kalian bayarnya segitu, kalian butuhnya segitu, ya kalian dikasihnya segitu. Atau kalian misalnya bawanya gelas aqua yang kecil. Bu, aku mau beli air, aku mau beli minyak. Mana gelasnya? Ini segini. Ya udah diisinya juga segitunya. Segelas aquanya, bener nggak? Tapi kalau beda, kalau kalian datang, terus kalian bawanya apa? Kalian bawanya tong. Kalian bawanya yang gede, jerigen gitu kan. Bu, saya mau beli minyak. Mana temannya? Ini nih Bu, gede. Wow, gede. Duh, penuhin tuh Bu, gitu kan. Pasti kan kayak gitu kan. Ya ibunya yang penjualnya akan penuhinya juga segitunya, setong gitu kan. Nah, ini bicara apa? Ya gitu. Kalau kalian datang ke Tuhan cuma sekedar, udah Tuhan, hari ini aku mau ke sekolah, hari ini aku gini, cuma sekedar, ya Tuhan akan kasihnya cuma sekedar. Kalau kalian datang ke Tuhannya, misalnya kalau ada masalah doang, ya Tuhannya datangnya cuma waktu itu doang. Tapi beda kalau kalian misalnya setiap hari kalian bilang, Tuhan, tanpa Engkau ini aku bukan siapa-siapa. Aku ini butuh Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Aku cinta Engkau. Ya Tuhan akan puaskan. Tuhan akan puaskan sebesar seberapapun yang kalian pengenin. Kalau misalnya Tuhan udah puasin, terus kira-kira masih ada kekosongan nih. Aduh Tuhan, aku masih kosong, isi lagi. Tuhan akan isi. Terus isi. Bahkan ya kalau Tuhan isi itu yang gak tanggung-tanggung. Dia akan isi sampai luber, sampai keluar, sampai yang di hati ini keluarnya sampai tumpah istilahnya kayak gitu. Itu yang buat kita bisa keluar dari rutinitas. Jadi apa yang bisa bikin kita keluar dari rutinitas kita? Apa yang bisa bikin kita keluar dari kebiasaan kita? Nggak ada lagi, cuma hati.
bisa bikin pohon itu bertumbuh? Ya akar itu. Akar itu berkata, aku mau bergerak mengikuti kemana air itu ada. Akar itu bilang, aku mau cari alirannya, aku mau cari sumbernya. Sama kayak kita. Kalau misalnya kita mau bertumbuh, kita mau dewasa dalam Tuhan, ya kita juga kita punya hati juga harus kayak gitu. Kita juga punya hati yang aku mau cari Tuhan. Bahkan aku mau cari Tuhan bukan karena aku punya masalah, bukan karena aku mama papaku berantem jadi aku cari Tuhan, bukan. Ada atau enggak masalah setiap hari, tetap cari Tuhan. Itu yang bikin hati Tuhan itu tergerak dan lihat kalian. Itu yang bikin kalian itu bisa keluar dari rutinitas. Dan aku nih pengen sharing gini, keluar dari rutinitas. Kalian cari Tuhan benar-benar berdasarkan cinta. Itu tuh buat kalian tuh gak akan bosan, percayalah. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku sudah mengalami. Makanya aku udah mengalami, aku berani sharing itu ke kalian. Kok bisa ngalami gimana kak? Nih ya, dulu aku pertama kali ikut Tuhan. Maksudnya pertama kali aku bertobat, aku serius sama Tuhan ya. Aku tuh bilang kayak gini, Tuhan, gak tahu gimana ini muncul aja di hati. Tuhan, aku tuh pengen kenal Engkau lebih dari yang lain. Kalau orang punya keintiman sama Tuhan yang biasa-biasa aja, buat aku nih punya keintiman yang beda dari yang lain. Dulu aku doa seperti itu terus setiap hari gitu kan. Nah, lama-lama itu yang bikin aku kayak rasanya keluar gitu dari rutinitas. Ini tips, ini bukan tips. Ini mungkin ini rahasia aja ya. Ini hanya antara kita aja nih. Aku mau bagi-bagi rahasia nih. Apa yang bisa bikin hati kita tetap haus sama Tuhan? Apa yang bisa bikin kita keluar dari rutinitas? Ini rahasia tapi ya. Jangan kasih tahu yang lain. Enggak ada yang boleh. Jadi tiap hari coba. Kalau kalian mau ngelakuin apapun, kalian mau kemana, kalian mau bikin apapun, coba tanya Tuhan, apa sih yang kamu suka? Tanya kayak gitu. Dulu aku itu kayak gitu. Aku dulu pertama kali bertobat, aku tanya, Tuhan, yang kamu suka itu apa? Bahkan mau sekolah nih. Kalau sekolah kan pakai seragam kan? Seragam dari sekolah dong, bener gak? Seragam semuanya sama kan? Aku tetap tanya loh, Tuhan, hari ini aku mau sekolah. Enaknya aku pakai seragam yang apa ya? Kan dulu aku punya dua seragam dengan warna yang sama dulu. Tapi aku tetap tanya loh, padahal sama gitu dua-duanya. Aku kan tanya, Tuhan, hari ini aku mau sekolah, aku pakai seragam yang mana ya? Atau misalnya kita mau pergi ke gereja, aku selalu tanya gini, Tuhan, hari ini aku mau youth loh, aku mau ketemu Engkau. Kamu mau aku pakai baju yang apa ya Tuhan? Aku tanya kayak gitu. Bahkan aku mau doa pun ya, aku mau datang ke Tuhan, aku mau baca Alkitab, aku tuh tanya, aku doa, aku tutup mata, terus yang aku lakuin apa? Bukan langsung, Tuhan terima kasih, enggak, aku tanya gini, Tuhan, Engkau mau aku ngapain? Aku tanya kayak gitu. Engkau sukanya kalau aku doa, aku ngapain? Terus tiba-tiba ada yang di hati, ada yang digerakin misalnya, ayo nak bahasa roh dulu, oke aku bahasa roh. Kalau saya Tuhan bilang, yuk mengucap syukur, oke aku mengucap syukur. Pernah dulu suatu kali ya mau pergi ke persekutuan. Terus di luar tuh hujannya gede banget. Sampai aku dulu kan kalau persekutuan dijemput ya naik motor. Terus aku bilang, Tuhan, ini aku mau persekutuan loh. Orang aku ini bukan mau pergi kemana-mana loh. Aku mau ke persekutuan, aku mau ketemu Engkau. Nah, tapi kenapa hujan? Aku jengkel gitu sebenarnya. Tapi kenapa hujan gitu kan? Terus aku harus gimana? Kalau bahasa Jawanya, aku kudu piye Tuhan gitu. Aku harus gimana? Terus Tuhan di hati nih ada yang gerakin aku gini. Doa minta hujannya berhenti. Gitu. So aku bingung dong. Nah, minta hujan berhenti. Ya kali emang aku siapa Pak hujan gitu kan? Emang aku siapa gitu? Orang itu hujannya bener-bener gede banget gitu kan. Sampai ada beberapa daerah yang banjir. Terus tiba-tiba di hati ada yang bilang kayak gitu. Terus apa yang aku lakuin? Pertama aku cuma bilang, yakin nih Tuhan, berdoa berhenti hujan. Nggak mungkin lah aku bilang kayak gitu. Terus tapi tiap kali aku mengelak gitu ya, itu tuh deg-degan sih rasanya. Aduh doa nggak ya? Doa sih gitu. Terus akhirnya, aduh ya udahlah daripada nggak tenang, yaudah aku doa. Terus aku mau doa nih, deg-degan lagi. Aku bilang, Roh Kudus, aku harus doanya dengan cara apa nih? Aku deg-degan
deket jendela, wih itu hebat bener gitu. Terus aku berlutut, terus aku bilang, Tuhan, aku cuma bilang gini, Tuhan, aku sudah lakuin apa yang kamu suruh. Aku sudah berdoa, aku sudah berlutut. Nah sekarang aku mau pergi persekutuan nih Tuhan. Aku kan gak kemana-mana nih. Ya udahlah, hujannya berhentiin bentar lah. Ntar kalau aku udah sampai gereja, baru hujannya boleh lagi gitu kan. Detik aku bilang amin, itu hujannya reda. Hebat gak? Yang hebat siapa? Bukan akunya, tapi Tuhannya yang hebat. Itu sebenarnya pengalaman seperti itu tuh bisa dialami oleh semuanya. Cuman apa rahasianya? Ya rahasianya tadi, bisa nggak kalian keluar dari rutinitas kalian? Bisa nggak ketika kalian berdoa, kalian tanya dulu, Tuhan, aku mau berdoa, apa yang harus aku lakuin? Bisa nggak kalian datang ke Tuhan, kalian bilang, aku datang ke Tuhan karena aku cinta Engkau Tuhan, bukan karena yang lain. Kayak gitu. Itu tips rahasia dari aku. Jangan kasih tahu aku yang lain, oke? Terus, nih aku di saat aku bilangnya gini sih, selalu lakukan apapun di luar kebiasaan yang sudah orang lain lakukan. Jangan sama, gitu. Nah, maksudnya apa? Mari kita buka Alkitab lagi. Di Matius 5 ayat 40 sampai 41. 40 sampai 41. Matius 5 ayat 40 sampai 41. Hah? Ada. Matius 40 ayat 5 sampai 41 gitu. Ini apa nih? Bukan, Matius 5 ayat 40 sampai 41. Amin? Amin. Ini ayat 40 dulu ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Yang kedua ayat 41. Mati. Yang 41 apa? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya apa? Ketika ada orang yang minta baju kamu, aku minta bajumu dong, bagus nih bajunya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kita lakukan? Berikanlah juga jubahmu. Jadi kalau kalian diminta bajunya doang, istilahnya kalian diminta baju, kasih juga jaketmu, kayak gitu. Kalian diminta sendal, kasih juga sepatumu, kasih yang terbaik gitu kan. Kalau orang suruh jalan yuk 1 mil misalnya, jalan yuk 1 kilo, ya kalian bilang, ayo jalan sama aku yuk 2 kilo, kayak gitu. Lakukan yang lebih dari orang lain yang bisa lakukan. Itu yang Alkitab bilang. Itu yang namanya keluar dari rutinitas. Itu yang namanya keluar dari kebiasaan. Kalau orang dunia nih, misalnya nih, disuruh jaga rumah. Nona jaga rumah dong, mama mau pergi nih gitu. Kamu maunya nona siapa? Misalnya, Wendy jaga rumah dong, kakak mama mau pergi nih, kayak gitu. Wendy kamu lagi di siapa lagi? Terus apa yang kalian lakukan? Kalian jaga rumah kan? Jaga rumah kan? Nah kalau itu yang dilakukan orang biasa. Tapi yang dilakukan orang yang luar biasa itu adalah kalau misalnya disuruh jaga rumah, ya kalian jaga rumah sambil bersihin rumah. Kayak gitu. Itu yang namanya orang yang keluar dari rutinitas, dari kebiasaan orang yang lain. Kalau disuruh misalnya, besok ada ulangan nih, besok ada ujian. Yang lain nih belajarnya cuma belajar biasa, yang lain mungkin les, ada yang les. Nah kalau kita nih sebagai orang yang luar biasa, kita sebagai orang yang keluar dari rutinitas, apa yang kita lakuin? Belajar sih, tapi ditambah doa sama Tuhan. Itu faktor X, tapi X-nya gede. Gitu. Kalau misalnya misalnya besoknya kalian dapat 100 gitu ya. Kalau kalian gak berdoa, kalian gak belajar, 10 di depan, itu tuh dari faktor X-nya ini. Sebenarnya nilai kalian apa? 0 yang di belakang ini loh, 100. Itu. Karena apa? Karena kalian melakukan yang lebih dari kebanyakan orang. Kalau misalnya dulu nih di sekolah aku ya, suka gini, misalnya pagi-pagi, yuk kita doa bareng sebelum mengawali sekolah. Kalian gitu nggak? Doa bareng kan? Pasti doa bareng kan? Ada nggak misalnya? Ayo satu orang pimpin doa, ada nggak kayak gitu? Ada kan? Dulu aku juga ada kayak gitu. Ayo satu orang pimpin doa di depan gitu. Kita berdoa buat hari ini misalnya gitu. Itu disuruh pimpin buat satu kelas.
sebagai orang yang bisa keluar dari rutinitas, kita sebagai orang yang bukan biasa-biasa aja, kenapa kita nggak cuman kita doain bukan buat cuma satu kelas, kenapa nggak kita doain buat satu sekolah? Kenapa nggak ketika kalian disuruh berdoa buat satu kelas, kenapa nggak kalian lakukan yang lebih dari orang-orang kebiasaan? Kalau teman kalian biasanya doa buat satu kelas, kalian dong yang doa buat satu sekolah. Itu dulu kayak gitu, aku juga kayak gitu. Itu yang namanya orang-orang yang keluar dari rutinitas. Aku mau contoh. Nih, contohnya seorang atlet yang juara dunia. Itu ya, cara latihannya pasti beda sama kita. Pasti beda sama atlet yang juaranya nasional. Kenapa kayak gitu? Karena dia kelasnya dunia. Karena dia atlet yang luar biasa. Tapi kalau atlet yang biasa-biasa aja, yang misalnya atlet renang latihannya misalnya yang biasa-biasa gitu kan, semuanya latihannya sore. Tapi buat atlet yang udah tingkat dunia, atlet yang udah dipandang orang yang udah luar biasa, dia akan latihan dari jam 5 pagi bahkan. Itu yang namanya orang yang di luar kebiasaan. Nah kita ini bukan orang yang biasa-biasa aja. Kenapa aku bilang kita bukan orang yang biasa? Karena kita ini orang-orang hebatnya Tuhan. Kemarin Kak Deborah bilang benar. Kita ini, benih kita itu adalah seorang pemenang. Jadi kita ini emang dilahirkan bukan untuk jadi orang yang biasa, tapi kita dilahirkan untuk jadi orang yang luar biasa. Untuk itu kita nggak bisa hidup dengan cara orang dunia. Kita nggak bisa hidup dengan cara orang yang biasa. Kita harus hidup dengan cara orang yang luar biasa. Kita lakuin semuanya beda dari orang biasa. Kita lakuin semuanya apa yang kita kerjakan itu tuh harus di luar dari kebiasaan kita. Itu namanya Kristen radikal. Itu namanya Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan. Didasarkan pada apa? Pada hubungan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Di Alkitab kan bilang ya, hiasan orang muda adalah kekuatannya. Benar gak? Nah kalian ini masih muda-muda semua nih. Aku percaya kalian ini semuanya pada kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melakukan lebih dari yang biasa. Kuat untuk melakukan di luar dari rutinitas orang kebanyakan. Kayak gitu ya. Karena apa? Karena aku pernah ada di umur kalian. Dan aku kalau misalnya dulu ya, aku tuh selalu berpikir gini. Kalau misalnya dulu aku SMP, aku seumuran kalian, aku nggak kenal Tuhan Yesus, aku nggak bertobat, aku nggak sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, aku nggak bakal ada di tempat ini. Seorang Cindy nggak bakal ada di depan ini. Kalau dulu waktu aku seumuran kalian, aku nggak memutuskan untuk aku serius sama Tuhan Yesus. Kayak gitu. Jadi kalau kalian serius sama Tuhan Yesus sekarang ini nih, kalau kalian mau lakukan yang lebih sedikit, kalian akan nggak ngerti gitu. Nanti kedepannya akan seperti apa. Tapi kalian harus tahu kedepannya itu akan jadi yang luar biasa loh. Kalian ini akan jadi orang-orang yang luar biasa. Nggak ngerti nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalian akan berdiri di youth juga gitu kan. Kalian akan berdiri, kalian akan bisa khotbah di negara-negara lain, misalnya pakai bahasa Inggris, cacis gitu kan. Kan gak ada yang tahu gitu kan. Itu dimulainya dari mana? Mimpi kalian nih, mimpi di sini nih semuanya. Kalian mau jadi tentara, kalian mau jadi guru, kalian mau jadi pembawa lawatan, revivalist gitu kan. Dimulai dari apa sih? Sebenarnya dimulai dari hubungan kalian sama Tuhan. Detik kalian bilang, aku mau serius sama Tuhan. Detik kalian bilang, aku mau cinta Tuhan. Detik kalian bilang, aku mau lakukan yang luar biasa buat Tuhan. Ini bisa kejadian. Jadi gak kalian cuma doain, tapi kalian juga lakuin. Kalian imani juga gitu loh. Itu yang namanya Kristen yang radikal. Nah, apa sih untungnya kita jadi berbeda dari rutinitas? Apa sih untungnya kita jadi berbeda dari kebiasaan orang lain? Balik lagi ke cerita yang pohon yang tadi. Si pohon ini, si akar ini, dia cari aliran air untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Untuk pohon ini bertumbuh, benar nggak? Untuk mereka mengembangkan kayunya, batangnya. Jadi nanti dari bawah itu ada aliran air yang naik, terus apa? Jadi daun. Jadi daunnya bisa rimbun gitu kan? Jadi bunga, jadi buah. Itu akar ini sebenarnya cari air buat apa? Buat pohon ini tumbuh. Sama kayak kita. Buat apa kita menumbuhkan yang di dalam? Buat apa kita mengembangkan yang di dalam kita? Buat apa sih sebenarnya? Buat ini loh yang di luar, yang kelihatan ini loh, yang orang lihat ini loh. Kalau orang lihat
dia ini anaknya Tuhan Yesus, mana yang anak Tuhan Yesus tapi sekedar aja, atau malahan bukan anaknya Tuhan Yesus. Di sini semuanya anaknya Tuhan Yesus bukan? Bukan. Jadi anak siapa? Anak mama papa. Ya benar juga sih. Tapi maksudnya kalian anak Tuhan, benar nggak? Kalian anak-anak Tuhan kan di sini kan? Benar kan? Nah jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangun dulu yang di dalam. Kita harus bangun dulu akar kita gitu. Kalau akar kita udah kuat, kalau yang di dalam kita udah kuat, itu kualitas jasmani kita, itu yang di luar ini, itu juga akan bagus. Mungkin kalian bisa belajar lah ya dari sharing aku. Jadi aku sharing aja. Ini udah jam segini, aku tutup dalam sharing aja ya. Jadi dulu itu aku orangnya itu ya gitulah, nakal lah. Nanti kapan-kapan lah ya aku cerita gitu nakalnya kayak gimana. Cuman detik aku kenal yang namanya Tuhan Yesus, detik aku bertobat, detik aku serius sama Tuhan, itu aku nggak sadar loh kalau Tuhan itu membangun yang di luar. Ketika aku serius sama Tuhan, ketika akarku ini bilang aku butuh Tuhan lebih dari segalanya, itu tuh Tuhan itu membangun yang di luar. Ternyata omongan aku itu hati aku yang berkata seperti itu tuh membangun diri aku yang di luar. Taunya lewat mana sih? Taunya lewat gini. Tiba-tiba ada teman aku datang. Dia datang ke dia teman kelas aku gitu kan. Dia datang waktu istirahat. Dia bilang gini, Sin, ada yang beda ya dari kamu. Dia bilang gitu. Saya bilang, beda apa? Dia bilang, apa yang beda dari aku? Terus dia bilang gini, gak tahu sih, rasanya ya kamu sama orang yang lain tuh beda. Aku lihat kamu tuh kayak ada sesuatu yang gimana gitu. Kayak ada, kalau lihat muka kamu tuh kayak damai gitu. Nah, aku bingung, kenapa bisa begitu? Kok kamu bisa lihat aku seperti itu? Terus dia bilang gini, kamu Kristen kan sih? Dia bilang, iyalah aku Kristen. Kamu ke gereja kan sih? Iya ke gereja. Mungkin itu sih yang bikin kamu berbeda. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, gimana sih caranya jadi seperti kamu? Terus aku kaget dong, kamu mau jadi seperti aku? Terus aku bilang, jangan jadi seperti aku lah. Dia bilang gitu. Gak enak, aku bilang. Cuman aku mau kasih tahu nih sama kamu, aku bilang gitu kan. Mungkin kamu lihat aku berbeda, mungkin kamu lihat aku ada yang beda dari seorang sini. Tapi kamu tahu nggak sih apa yang buat aku nih bisa kelihatan berbeda? Aku bilang. Terus dia bilang, wih apa sih gitu kan. Terus aku bilang, yang bikin aku berbeda adalah aku setiap hari baca Alkitab, aku setiap hari datang ke Tuhan, aku setiap hari berdoa. Itu yang bikin aku berbeda. Terus dia bilang, kok bisa sih? Aku juga kayak gitu sih. Aku juga baca Alkitab. Terus aku bilang, dan yang bikin berbeda lagi adalah aku bisa dengar loh suara Tuhan. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bingung, wih, emang Tuhan bisa bicara sih? Terus aku bilang, emang Tuhan kita Tuhan yang mati? Aku bilang, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, gimana caranya bisa dengar suara Tuhan sih? Terus aku bilang, ya udah baca Alkitab, tapi baca Alkitabnya jangan biasa-biasa aja. Aku bilang, baca Alkitabnya sebelum baca Alkitab berdoa, Tuhan bicara sama aku mau baca Alkitab kayak gitu. Nah mulai dari itu ya dia lakuin. Terus tiba-tiba seminggu kemudian dia bilang sama aku, wih Sin, makasih ya Sin, makasih minggu kemarin ya Sin, seminggu kemarin aku baca Alkitab, itu rasanya Tuhan tuh bicara loh sama aku Sin. Oh ya, kok bisa? Iya, aku baca Alkitab, kayaknya tuh ayatnya tuh bicara banget sama aku. Itu kayaknya Tuhan ya Sin yang lagi bicara. Oh iya, itu Tuhan yang lagi bicara, aku bilang. Nah, dari hal-hal seperti itu, kalau kita mau bangun yang di dalam dulu ya, kalau kita mau bangun hati kita dulu, itu tuh yang di luar tuh bakal kelihatan. Jadi kalian gak usah repot-repot. Aku mau jadi orang baik, aku mau jadi orang yang dipandang. Gak usah repot-repot seperti itu. Aku mau ubah hidup aku. Caranya gimana? Simple. Yang di dalam ini loh. Aduh bentuk ya suaraku ya. Yang di dalam ini loh, dibuka dulu. Jangan jadi biasa-biasa aja, karena kalian bukan orang yang biasa. Oke? Nangkep ya? Oke? Untuk jadi Kristen yang radikal, kalian harus jadi beda dari kebiasaan orang-orang. Bener gak? Kayak gitu. Ya, kalau misalnya mulai sekarang, aku berharap sih kalian tiap hari kalian tanya Tuhan dulu. Tuhan, apa yang kamu suka? Tuhan, kamu pengen aku hari ini ngapain? Tanya Tuhan dulu. Tuhan, aku mau baca Alkitab nih. Aku mau baca Alkitab, aku ngomong ya Tuhan sama
akan datang dan Tuhan itu akan suka sama anak-anak yang seperti itu. Oke, bisa nangkap ya sampai sini ya? Oke, waktu saya sudah habis teman-teman. Ya, masih mau lanjut ya? Gak apa-apa sih sampai jam 12 gitu ya. Mau tidur ya nanti. Ya udah yuk, kita mau berdoa, kita mau lanjutin ibadahnya. Yuk semuanya tutup mata, yuk semuanya gak ada pegang kanan kiri. Kalian harus bisa menghargai Tuhan. Ya, kalau kalian nggak bisa menghargai Tuhan, gimana Tuhan mau menghargai kalian? Oke? Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih kalau Engkau sudah bagi firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang keluar dari mulutku Tuhan hari ini, itu semuanya berasal dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar sesuatu. Buat kami ini bisa mencintai Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Buat kami ini jadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami mau berkata, Tuhan, aku mau mencintai Engkau lebih dari yang lain. Tuhan, aku mau bangun hubunganku dengan Engkau. Itu bukan berdasarkan prioritas, bukan berdasarkan rutinitas Tuhan. Tapi itu semuanya berdasarkan kerinduanku Tuhan. Berdasarkan cinta aku sama Engkau Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, di luar Engkau kita ini gak bisa apa-apa. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu hari ini datang ke hadapan-Mu Tuhan. Buat Tuhan keintiman mereka ini berbeda dari yang lain Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, Kau yang bicara Tuhan sendiri masing-masing Tuhan. Kepada mereka sendiri Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kau yang bicara Tuhan lewat hati setiap mereka Tuhan. Tuhan, biar setiap hari Tuhan mereka bisa mengalami pengalaman yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Pengalaman yang manis, gimana itu berjalan sama Engkau, gimana jadi radikal bersama Engkau Tuhan. Buat mereka bisa mengalami itu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini sini sudah selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau yang beracara dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar saat mereka keluar dari tempat ini, penyertaan-Mu tetap bersama mereka Tuhan. Penyertaan-Mu tetap sempurna Tuhan, melindungi mereka semua Tuhan. Buat hari-hari mereka Tuhan, itu mengalami pengalaman yang beda, yang terus Tuhan mengalami Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masalah-masalah yang ada. Terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat sekolah kami Tuhan. Terima kasih buat masa depan kami. Terima kasih kalau kami masih boleh punya masalah Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh punya orang tua Tuhan. Terima kasih buat semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.